pengeluaran yang paling gak bisa dikontrol adalah tentunya buka puasa bersama. angpau. Angpau. Karena gue keluarga besar banget. Setiap ada anak yang belum nikah dan udah sekolah, maksudnya belum nikah, ya belum ada anak yang belum nikah dan anak itu considered as masih menerima THR. Iya, itu ya berarti angpau. Berarti uang angpau gitu. Dan keluarga gue dari bokap tuh, nih ini percaya atau enggak ya, members of family members bokap gue, tapi kan nggak semuanya. Orang Medan, orang iya, Batak kan. Nasution. Jadi bokap itu ada 114 member dari kakek gue doang. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan, persembahan dari Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan ya. Nah, hari ini udah ada 3 cewek-cewek ibu-ibu di sini karena kita ada di Laba spesial Ramadan. Seru banget. Hai Bundi-Bundi, apa kabar? Laba spesial Ramadan. Barang Mama Maria, ada Ibu Inta, ada Mama Nui di sini. Iya, Mama Nui. Sebenarnya Safrina Nasution nama aslinya Mama Nui. Mama Nui. Jadi di sini pokoknya bisa ada di sini adalah dia harus ibu-ibu pokoknya baru boleh duduk di sini. Emak-emak. Harus emak-emak gitu ya. Kita akan lihat tema kita apa sih seputar bulan Ramadan ini gitu yang udah ada di depan. Kita nggak pernah tahu karena semuanya ditutup sama timnya Cuap-Cuap Cuan. Kita akan bahas spontan, mudah-mudahan relate juga ya sama Sobat Cuan ya. Kita buka tema kita hari ini adalah Aku di bulan Ramadan. Oke. Itu kan ngomongin kolak kita. Resep kamu akan di bulan Resep kolak bun. Aku di bulan Ramadan. Jadi Sobat Cuan, kedua ibu-ibu ini menjalankan ibadah puasa. Kalau aku tim hore-horenya, ayo puasa semangat ya. Oke, kita coba buka yang pertama ya. Lanjutkan kalimat berikut ini. Oh, kayaknya harus dijawab sama kalian ya, gitu ya. Lanjutkan kalimat berikut ini dan kenapa pilih kalimat itu. Oke. Aku di bulan Ramadan itu ... Aku di bulan Ramadan berpuasa dan beribadah lebih kusyuk. Oke. Lanjutannya soalnya kenapa pilih kalimat itu? Oke. Berpuasa ya obviously kan karena ya Ramadan kan emang harus berpuasa gitu ya, sama beribadah lebih kusyuk itu. Ramadan tuh jadi momentum buat ini sih, karena di Ramadan kan ada waktu-waktu yang memang specifically buat kita beribadah ya. Maksudnya ada tarawih, ada sahur, ada berbuka. Dibandingin kayak hari-hari biasa yang kayak memang ya fast paced aja. Di Ramadan tuh emang kita umat muslim tuh dikasih waktu buat beneran dedicated tuh untuk beribadah. Nah, aku ngerasa dengan slower days on Ramadan itu membuat aku juga jadi lebih mindful dalam melakukan ibadah aku gitu, Mbak Mar. Oke. Jadi memang fokusnya ngaruh banget loh Mbak Mar. Kayak ada sahur, ada tarawih, ada ada buka puasa, momen-momen buka puasa gitu. Terus ada momen menunggu sholat subuh gitu-gitu. Jadi memang banyak daily ritual yang membuat jadi lebih mudah buat beribadahnya, lebih kusyuk gitu daripada hari-hari yang lain gitu. Harusnya sih dipraktikkan ya di bulan-bulan setelah Ramadan gitu ya Mbak Intar ya. Ini Bundi Ade langsung ini ya di welcome di Laba dengan sesi curhat. Laba curhat Ramadan. Iya. Kalau Ibu Unta, aku di bulan Ramadan itu ... menahan godaan. Godaan belanja di Ramadan menahan godaan. Tapi ini pertanyaannya, kalau misal aku di bulan Ramadan itu ... buat aku yang mungkin tidak puasa pun juga aku ngerasa jauh lebih nggak ngemil gitu loh. Ya? Karena kan nggak bisa ngemil sembarangan, sekelilingnya nggak ada ini. Kan nggak enak ya. Toko-toko jajanan juga sekarang bukanya jadi lebih sore tahu. Maksudnya nggak ada yang bener-bener pagi. Dulu kan kalau misalnya sambil kerja mau anak-anak kan di sini makanan gitu kan. Kalau ini kayaknya kan jadi lebih mindful kan, bener kan kalau kayak gitu. Apa yang paling dirindukan ibu dari bulan Ramadan? Ibu. Gue nih, apa yang paling aku rindukan gitu ya dari bulan Ramadan? Oke. Kalau dulu bulan Ramadan itu rindu tuh maksudnya Ramadan tuh identik dengan apa gitu? Iya, dikangenin apa sih gitu kan? Ada mungkin kayak kolak pisang, kolak kayak kita ya. Biji salad. Kalau gue tuh malah momen pas childhood loh. Anak-anak ya. Oh, childhood bukan anak aku, saya momen ketika aku pas masih kecil gitu. Oh iya, masa kamu anak-anak. Yeah, I remembered I grew up in this housing complex
udah beda rumahnya sama sekarang dulu. Jadi dari aku sampai SMA lah gitu, aku grow up di kompleks perumahan dan bener-bener karena ini perumahan gitu ya, bukan yang kayak dan gated community, jadi semua tetangga tuh dekat gitu. Oh iya benar. Ngerti gak sih yang kompleks banyak kenal yang ya, sepantaran juga ya, dan semua banyak tetangga kenal. sepantaran. Dulu zaman masih kecil tuh kayaknya kalau misalnya puasa ya berarti tuh tahun-tahun berapa ya, 2000 awal gitu ya, 2000-an gitu atau enggak ya 90-an akhir gitu ya. Itu kayaknya puasa tuh berarti belajar puasa sama orang tua, terus ke masjid ngisi buku yang namanya ibadah Ramadan. Lo gitu juga gak, Bunta? Iya, terus kalau waktu zaman itu gue SD gue kayak gitu tuh. Nyari tanda tangan imamnya gak? Nyari tanda tangan imam. Beneran. Ke masjid, terus kayak hari ini puasanya full atau enggak gitu. Terus dengerin ini SD loh. Terus dengerin apa namanya? Kamu bikin gitu gak sama anak-anakmu? Belum karena ya? kan anakku belum SD kan, masih kayak gitu kan. Terus berarti nunggu buka puasa, terus ya keluarga masih lengkap, terus anak-anak sekeliling komplek juga masih kecil gitu, nungguin beduk. Itu udah ada banget tuh beneran nungguin beduk gitu. Terus taraweh, selesai buka puasa, tarawehnya bareng pakai mukena abis mandi pakai bedak. Jalan keluar komplek, lo ngerti kan? Bedaknya bedak tabur yang bedak kabur gitu kan. semuka. Harus cemong, kalau nggak cemong. Zaman dulu tuh happy-nya gitu. Kalau sekarang mungkin karena rumah udah di kota gitu ya, jadi vibe Ramadan gue nggak tahu ya. Apalagi dengan kehektikan kerja belum kerasa banget. Tapi sebenarnya apa yang kamu di Jakarta kan? Komplek rumahnya di Jakarta sih. kan? Maksudnya nggak di kota ya, bukan di center of city gitu kali, kan, karena housing kompleks kan. Jadi rasanya tuh kayak apa ya? Pengen sih nanti kalau misalnya anak-anak udah gede, childhood memoriesnya itu yang pengen carry sih tentang Ramadan, karena fun banget gitu Mamar. Nunggu sahur bareng, ngantuk-ngantuk gitu kan sama orang tua gitu. Terus malah senengnya itu sih aku malah. Kalian termasuk ibu-ibu yang siapkan segala kebutuhan selama di awal nggak? Kebutuhan selama puasa di awal atau enggak? Seperti nyetok bahan makanan, rencanain mau masak menu ini itu, atau tipe yang aduh besok lihat aja deh mau sahur apa, buka pakai apa. Aku sih udah marinasi ini ya, ayam-ayam ya. Hebat. Kayak gitu. Aku juga, karena di rumahku ada mbak yang berpuasa gitu ya. Jadi kayaknya memang lumayan belanjanya lumayan banyak, lumayan well prepare buat mereka sih. Jadi kayak mikir, kadang beberapa kali aku ikutan puasa juga, karena kan dia bangun pagi segala macam. Karena ada 2 masakan yang harus dimasak, masak buat dia sendiri, masak buat anakku kan masih ada yang kecil lagi beda gitu. Jadi kalau udah mulai rempong, jadi kayak gue kebangun juga tuh jam 3. Kayak dari awal puasa sampai sekarang tuh jam 3 gue kebangun mulu. Jadi gue karena mau gak mau, karena emang ada ritmenya kan, setiap puasa pada bangun gitu ya. Jadi jam 3 tuh gue ke bawah, bantuin dia akhirnya, bantuin masak, bantuin ini, bantuin itu segala macam gitu. Jadi ya lumayan prepare ya, minimal ya setidaknya dia gak pusing lah ya nanti mau apa gitu. Nanti kalau misalnya sempet kayak pulang kerja gitu, sempet kayak beliin kolak apa, situ ya, takjilan gitu ya gue beliin kayak gitu sih. Kalau aku nggak misalnya aku nggak yang kayak memarinasi ayam dan lain, cuman aku definitely grocery shoppingnya buat Ramadan tuh lumayan di prepare gitu. Ya sebenarnya nyetok sih, tapi nggak yang langsung dijadiin on box makanan apa nggak gitu. Jadi nggak langsung. Tapi kalau kayak makanan sahur apa nih, biasanya aku siapin di bener-bener pas abis buka nanti sahur apa nih gitu. Tapi udah aku siapin semua makanannya, udah aku beli semua tuh udah dari seminggu sebelum Ramadan, udah grocery shopping gede-gedean gitu loh. Nanti menjelang Lebaran juga grocery shopping lagi buat makanan-makanan Lebaran gitu. Opor lah, rendang lah, beli kue-kue Lebaran kayak gitu. Tapi kamu nyiapinnya berarti bukan cuma nyiapin sahur berbuka kan, tapi bekal anak juga kan? Ya bekal anak, iya. Tapi masalahnya di sekolah anakku in meal preparationnya apa namanya, udah mealnya termasuk udah catering in-house gitu ya. Iya. Udah termasuk, jadi aku udah nggak nyiapin makanan itu lagi, udah di sana. Gitu. Mana pilihan yang paling sulit kalian hindari selama bulan Ramadan, antara nolak ajakan bukber, belanja impulsif, atau gibah? Untuk apa? Lebih sulit antara nolak ajakan bukber, belanja impulsif, atau gibah. Kalau gibah tuh lebih kayak ini sih, sebenarnya kayak diskusi. Ini apa? Ini sebuah bentuk dari gibah juga. Ini kayak wadah untuk gibah. Ini kan ada diskusi atau forum group discussion sebenarnya. FGD ya. Iya. Tapi kalau misalnya belanjanya lebih impulsif, yes or no? Kalau di bulan Ramadan? Enggak.
biasa aja tapi emang gitu. gue juga anaknya gak terlalu belanja kali ya Mbak. Emang aku tuh anaknya gak terlalu belanja juga. Jadi ya emang it's not my nature buat belanja impulsif. Gak pernah tuh gue kayak 11-11, 12-12, 1-1. Emang gak pernah belanja aja anaknya gitu. Jarang belanja. Apalagi online itu gak pernah belanja. Jadi gak nolak bukber. Kayak gue anaknya malah happy kalau ngajak bukber. Jadi kayak gibah ya Bo. Kayaknya yang kalian hindari, yang paling sulit kalian hindari adalah gibah. Gibah, apalagi kalau ada yang seru ya. Ada gibah ya. Kita sebenarnya bukan kalau teman gibah tuh kita lebih pengen tahu ini kan, karena kan setiap kecil perasaan dia tuh harus kita validasi kan. Jadi harus kita kulik terus, kita validasi, ya dong. Ya. Jadi melihatnya dari sudut pandang mana ya? Perspektif. Tapi belanja impulsif enggak. Terus nolak ajakan bukber. Kayak gue malah tipe yang happy keluar ya? Gitu. Maksudnya seneng, ayo ketemu teman-teman yuk. Ramadan udah lama gak ketemu, ayo deh bukber gitu. Segambreng deh aku jabarin Mbak SD, SMP, SMA. Jadi jadwal bukber kamu ini ya udah ada ya? Udah banyak ya. Abis ini sama anak-anak ini, anak-anak itu gitu ya. Jadi berarti teman gibah ya. Kalau Bunta, apalagi kalau di makeup room 3A ya, bundis, sudah pada bundis semua asrama wanita. Itu adalah pusat data center dong. Karena kayak lo gak perlu ngorek ya, cuman sekali statement kata-kata apa langsungnya oh ya lala gitu panjang. Apalagi kalau dengar ada orang yang bilang kalau menurut gue yang pernah gue denger ya. Kalau menurut gue langsung. Aduh ya gibah ya. Jadi lo apa Bunta? Ya sama gibah. Kalau menolak ajakan pasti semua akan aku tolak. Karena gue tipenya happy sih kalau diajak bukber. Biasanya pengeluaran yang paling gak bisa dikontrol. Ini tetap topiknya CNBC banget ya. Pengeluaran yang paling gak bisa dikontrol ketika bulan Ramadan itu apa dan gimana cara ngatasinnya. Oke, kalau gue menjelang Lebaran beli baju Lebaran. Oh karena harus satu keluarga besar. Kalau kamu ya kan harus matching gitu gak sih? Harus yang kembar-kembar gitu. Kamu sering foto-foto bareng gitu kan soalnya rame-rame. Tapi udah beli dari sekarang dong harusnya. Belum. Kenapa harus dari sekarang? Orang masih panjang. Karena biasanya kita scrolling aja tuh butuh waktu riset itu. Dan biasanya day one day two beda. Baik. Ini kayak pagi ini kayak day saat Lebaran 1 temanya. Gue sebenarnya tergantung mertua sih. Banui gitu kan. Biasanya WA gue, Mbak hari Lebaran 1 warnanya ini ya. Baik mama. Oh dia ngasih warna tapi nanti kamu yang cari barangnya. Kamu yang cari buat keluarga besar atau sama dia sih? Buat jadi kan akan ada momen gue mencari itu gitu. Bahan jadi maksudnya jahit. Kadang bahan jadi dijahit sama dia, dijahit bareng-bareng gitu. Kadang ketika dia kayak udah suka nih ada brand yang dia suka gitu, brand yang keluarga gue suka gitu. Udah beli gitu. Tapi day one day two biasanya kayak gitu. Nah itu. Tapi other than that aku gak terlalu ada pengeluaran sih. Kan kalau grocery shopping udah dari sebelumnya gitu. Sama pengeluaran yang paling gak bisa dikontrol adalah tentunya buka puasa bersama. Angpau. Angpau. Karena gue keluarga besar banget. Setiap ada anak yang belum nikah dan udah sekolah, maksudnya belum nikah, ya belum ada anak yang belum nikah dan anak itu considered as masih menerima THR. Iya, itu ya berarti angpau. Berarti uang angpau gitu. Dan keluarga gue dari bokap tuh ini percaya atau enggak ya, members of family members bokap gue, tapi kan gak semuanya. Orang Medan, orang Batak kan. Nasution. Jadi bokap itu ada 114 member dari kakek gue doang. Itu in touch gak? Maksudnya in touch. Kakek gue satu nih. Cucu-cucu dan semua keturunannya 114. Tapi itu bakal ngumpul bareng semua di hari bareng, satu. karena kita kayak ada rumah gitu di Bandung. Mampu. Oh di Bandung sih. Angpau saya. Tapi gak 114 gue kasih. Kayak anaknya mungkin ada sekitar 30%-nya ada gak? Ada kayak 40 gitu. Ada yang berusaha menghindari pertemuan itu banyak. 40. Terus kalau yang dari keluarganya suami gue sih gak terlalu ya. Cuman kan ya itu tadi. Ya tapi tetap aja angpau. Karena banyak bocil kan. Karena banyak yang sebenarnya aku udah baru punya yang lahirin anak gitu. Even baby yang baru lahir tuh juga dikasih angpau. Kalau Ramadan tuh gitu. Makanya gue kayak ya udah itu aja deh. Itu yang paling harus di-prepare ya. Bunta gimana Bunta? Pengeluaran yang besar sebenarnya gak ada yang terlalu ini sih. Karena kebetulan justru kalau di keluarga aku itu nggak ada yang benar-benar punya tradisi ngeluarin angpau gitu loh. Oke. Jadi kayak nggak kayak Dini ya, nggak kayak makan bareng-bareng aja udah kayak gitu. Nah tapi kalaupun bisa mau ngeluarin ya keluarin aja gitu. Tapi nggak
nggak yang harus. Ini kayak anak sampai tetangga. kangen pas lebaran gue sampai paling. lupa. Dulu gue pas masih kecil gue suka pakai tas lempang gitu kecil pas masih kecil. Di hari lebaran gue kayak setiap ketemu kayak wak gue dan gue gitu loh. Tapi jadi dia sungkeman terus ngambil apa? Akhirnya mungkin itu dipakai apa? Masuk dana investasi orang tua. Dulu gue jujur punya tabucil say, udah CNBC dari dini. Tabungan beneran. Dari masih kecil, zaman kayak SD SMP selalu ada gitu. Itu salah satu yang kangenin juga. Nah, terus anak kamu nanti setelah, iya dikasih juga nih. Oh jadi nanti mereka kalau dapat akan kamu bukain rekening juga? Kalau Fatma udah punya rekening, jujur udah punya. Ada strategi khusus nggak dalam membuat anggaran selama bulan Ramadan biar gak boncos? Oh pokoknya kewajiban-kewajiban tuh penting di list. Kayak THR Mbak gitu-gitu ya. Terus orang keamanan di kompleks rumah, gitu kan ya. Gitu. Bener, Itu wajib-wajib harus kalau aku itu yang harus pasti dikeluarin. Kalau yang lain-lainnya itu kayak harus dikasih batas maksimal sih. Kalau enggak unlimited nanti. Oke. Jadi kamu bikin anggaran sendiri ya, anggaran khusus ya. Strategi khusus dalam membuat anggaran selama bulan Ramadan biar nggak boncos. Kamu termasuk yang menganggarkan juga nggak, memenuhi? Juga. Banget. Maksudnya kalau misalnya kayak tadi ya misalnya hampers nih ya. Hampers tuh salah satu expense gede. Nah biasanya udah aku list dari awal berapa. Dan aku udah ada vendor yang udah tetap buat ngurusin hampers. Terus kalau misalnya angpau tuh salah satu yang gede juga. Ya udah itu pokoknya itu tadi kewajiban tuh udah diallocate dulu berapa. Ya sisanya buat yang maksudnya yang petty cash dan lain-lain sih buat hari lebaran dan lain-lain gitu. Jadi yang emang jadi ritual. Jadi diusahakan budget itu masih aman sampai di hari lebaran tuh masih aman gitu ya. Cuap-cuap cuan, apa sih harapan atau niat kalian baik dari sisi keuangan, relationship ataupun ibadah di bulan Ramadan tahun ini? Wah. Coba pertanyaannya rumit sekali. Pertanyaannya ini. Harapan atau niat kalian baik dari sisi keuangan, relationship maupun ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Oke. Apa tadi? Harapan kamu di Ramadan ini buat kalian maupun harapan dan niat ya. Keuangan tentunya everything gak boncos aja ya, dan sesuai takaran. Nah itu aja ya. Terus ibadah lebih kusyuk, sunnah, sholat sunnah dijalanin gitu. Misalnya kalau kayak sholat 5 waktu ya udah lah ya. Cuman kayak gue pengen ada goal buat tetap juga sholat 5 waktu, sholat sunnah. Terus apa namanya hal-hal yang kayak suka apa namanya misalnya sholat malam gitu ya. Terus dapat Lailatul Qadar tahun ini gitu kan. Karena kan biasanya di malam ke-27 ya, malam ke-27 kan ya, Mbak ya, malam ganjil setelah tahun tanggal 20 ke atas. Tahun lalu tuh aku nggak soalnya missed out gitulah, maksudnya for some reason lah gue kerja atau apa. Nah tahun ini maunya mendapatkan itu gitu ya, beribadah di malam itu. Relationship apa ya? Relationship itu kayak ya hubungan pertemanan, kekeluargaan. Hubungan pertemanan. Nah ini buat aku Ramadan itu jadi momen karena kan bukber segala macam. Ketemu teman-teman yang emang dari dulu udah kenal dan maksudnya yang jarang ketemu, momen silaturahmi kayak gitu tuh aku senang gitu. Jadi di Ramadan ini semoga lebih banyak ketemu teman-teman yang udah lama yang emang baik dari dulu gitu. Terus dengan ritual-ritual kayak tarawih bareng, terus yang sahur bareng, buka bareng, bisa lebih apa ya, dekat aja lah keluarga, semakin dekat lagi gitu aja sih palingnya. Unta, keuangan, relationship, dan ibadah di tahun ini di bulan Ramadan. Iya sama keuangan, semoga justru tadi THR itu bisa jadi nambah buat suku retail. Suku retail. Ada Sun juga yang baru terbit kan. Dua diantaranya untuk tenor pendek, bisa untuk pendidikan dalam yang CNBC banget. Parah. Anda kembali bersama Maria Katarina di Money Talks. Aduh. Pokoknya kalau misalnya keuangan pengennya apa tuh namanya,
bukan cuma THR yang sekilas lewat, cuma numpang lewat aja, bisa dimanfaatin lebih. Terus kalau misalnya buat ibadah, nah jujur aku tuh semenjak punya anak, menurut aku tuh kayak banyak belajar dari dia, karena kan dia di sekolah Islam juga gitu kan. Jadi kayak nah biasa kita catatan di Ramadan kan. Nah kalau dia tuh catatannya tuh setiap hari, setiap hari sholat jamaah atau enggak, baca ngaji atau enggak Al-Quran gitu kan. Jadi aku pun juga selalu ngingetin, ayo kita ngaji bareng di hari biasa pun. Alasannya untuk ngisi tadi checklist itu ya. Iya, ngisi buku laporan ibadahnya dia. Nah pas di Ramadan ini, tapi aku juga ngingetin dia, ingat kalau misalnya di Ramadan itu pahalanya akan berlipat ganda. Berbagi sama yang lain pun, memberi berkat-berkat, bagi makanan buat yang berbuka puasa, itu juga bisa jadi ibadah yang lebih loh buat kamu kayak gitu. Jadi si Galang umur berapa sih? Dia umur 8 tahun, udah kelas 2 SD kan. Iya, udah mulai bisa dikasih tahu kayak gitu. Iya, walaupun masih belum mau puasa. Gak apa-apa. Sabar bun. Oke, nah terus ya buat ibadah kayak gitu. Terus ya aku juga sepakat sih memperbanyak ibadah yang sunah-sunah gitu ya. Karena ternyata semakin kita menjadi responsible adult gitu ya, kita kelihatannya setiap berdoa tuh kayak entah kenapa doanya jadi lebih panjang. Jadi kayaknya kalau cuma diucapkan doanya di sholat wajib aja kayak kurang. Masih banyak yang mau dipanjatkan lah doa-doa hal lainnya, karena yang kita doakan kan bukan cuma buat kita aja ya sekarang itu. Iya. Buat keluarga kita, sekitarnya. Ya semoga di waktu Ramadan ini tadi ya relationship ya, gue jadi karena lo ngomongin Gala, semoga lebaran ini gue lebih menjadi mindful parent dan mindful mommy sih. Tapi kamu udah sangat, kamu kayak udah mindful mommy deh, ingin menjadi lebih mindful. Iya, sepakat sih. Semoga karena iya loh, kalau kita lagi pas puasa tuh kayak kadang-kadang gak punya tenaga buat marah-marah loh. Kayak udah, jadi makanya lebih mindful lagi ya kan. Lemes, bukan lebih ke baru tapi lemes mommy. Tapi gue setuju dengan relationship ini ya. Mungkin kalau misalnya dari sisi ibadah, mungkin karena kita sama-sama ibadah walaupun agamanya beda, tapi di relationship ini kayaknya gue mulai akan banyak menyempatkan hadir di undangan bukber. Karena tapi enak kok mama gue. Iya kayak gue tuh karena kan tahun-tahun kemarin tuh gue ada momen dimana kayak lapar bareng, gue kayak detik terakhir gitu kan. Terus kayak karena banyak skip momen banget sih waktu pas beberapa lah kayak misalnya ngumpul-ngumpul bareng teman-teman juga banyak lah skipnya gitu. Tapi kayaknya mulai tahun ini dan kemudian ada eventnya adalah event Ramadan tuh kayaknya mungkin bakalan mau kayak kalau diajakin akan sebisa mungkin untuk hadir gitu, mengiyakan gitu. Jadi ini kayak mulai untuk menjalin relationship lagi. Iya, gitu. Ramadan karena kayak udah jarang ketemu orang nih, sama teman-teman yang udah lama sih kayak kuliah gue gitu. Nah, kayak Lebaran bukber 24 ya. Gitu, tanggal 24 Minggu gitu. Sekarang tuh kalau bikin jadwal tuh harus jelas tanggal, jam, lokasi. Kalau enggak wacana 2 tahun berikutnya baru jadian. 2 tahun berikutnya. Atau ketika Mimi masuk SMA kali ya. Tahu-tahu kayak buka puasa bareng mamaku ya. Aduh. Yang jelas itu ya Sobat Cuan ya. Ini obrolan ibu-ibu ketika bulan Ramadan, dinamikanya berbeda-beda, situasinya juga berbeda-beda. Kira-kira ada yang satu tim gak sama Bunta sama memenuhi gitu ya. Mudah-mudahan seiring dan sejalan cara pengaturan keuangan selama bulan Ramadan. Makasih banget ya udah dengerin Laba spesial Ramadan hari ini di Cuap-Cuap Ramadan. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di CNBC Indonesia. Kita tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jangan lupa juga untuk dengerin kita di Spotify, Anchor, Apple Podcast, dan Google Podcast. Serta follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe juga YouTube channel kita di Cuap pastinya ya. Terima kasih. Mama Maria pamit, Ibu Inta pamit, Mama Nui pamit. Bye-bye. Assalamualaikum Sobat Cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.